dengan topik yang kami angkat atau kami bahas, yaitu permintaan dan elastisitas. Pertama-tama saya perkenalkan diri saya, Siti Nurhaliza Amasori, dan teman-teman saya. But you know that I would go anywhere for you, 'cause it ain't over until she sings. I just need to get it off my chest, yeah, more than you know, yeah, more than you know. You should know that baby you're the best, yeah, more than you know, yeah, more than you know. Salah satu pokok bahasan yang paling penting dari aplikasi ekonomi adalah elastisitas. Pemahaman elastisitas dari permintaan dan penawaran yakni apa yang akan terjadi terhadap permintaan dan penawaran. Jika ada perubahan harga, seperti apa bentuk kurva dari masing-masing elastisitas, dan seberapa besar pengaruhnya. 1. Elastisitas permintaan adalah suatu pengukuran kuantitatif yang menunjukkan sampai di mana besarnya pengaruh perubahan harga terhadap perubahan permintaan. Ketika harga sebuah barang turun, jumlah permintaan terhadap barang tersebut biasanya naik, sedangkan semakin rendah harganya, semakin banyak benda itu dibeli. Elastisitas permintaan ditujukan dengan rasio persen perubahan jumlah permintaan dan persen perubahan harga. Ketika elastisitas permintaan suatu barang menunjukkan nilai lebih dari 1, maka permintaan terhadap barang tersebut dikatakan elastis, di mana besarnya jumlah barang yang diminta sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya harga. Sementara itu, barang dengan nilai elastisitas kurang dari 1 disebut barang inelastis, yang berarti pengaruh besar kecilnya harga terhadap jumlah permintaan tidak terlalu besar. Sebagai contoh, jika harga sepeda motor turun 10% dan jumlah permintaan atas sepeda motor itu naik 20%, maka elastisitas permintaannya adalah 2. Dan barang tersebut dikelompokkan sebagai barang elastis karena nilai elastisitasnya lebih dari 2. Manfaat mengetahui elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan memiliki banyak manfaatnya, diantaranya adalah 1. Bagi pemerintah, elastisitas permintaan bisa dipergunakan untuk mengukur sejauh mana kebergantungan masyarakat terhadap komoditas tertentu. Misalnya, sejauh mana perubahan permintaan terhadap beras ketika harga beras berfluktuatif. Bila masyarakat tak peduli dengan perubahan harga beras itu, artinya kebergantungan masyarakat terhadap beras masih tinggi. 2. Bagi produsen, elastisitas permintaan adalah salah satu cara untuk mengukur bagaimana sifat dari barang yang diproduksi. Contohnya, di daerah panas, kipas angin bukanlah barang mewah. Hal tersebut semakin dibuktikan ketika harga kipas angin berubah. Jumlah permintaan terhadap kipas angin tak perlu berubah. 3. Bagi konsumen, secara pribadi konsumen bisa mengukur tingkat kemampuan finansialnya dari elastisitas permintaan yang ia miliki. Bagi seseorang, fluktuatif harga AC tak terlalu bermasalah karena dia memiliki kemampuan finansial yang cukup. Namun bisa jadi hal tersebut tak berlaku untuk yang lain. Oleh karena itu, elastisitas permintaan bisa mewakili individu untuk menilai sejauh mana kemampuannya atau daya belinya. Teman-teman, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis elastisitas harga. Elastisitas harga permintaan mengukur seberapa banyak permintaan barang dan jasa atau konsumsi berubah ketika harganya berubah. Elastisitas permintaan ditunjukkan dalam bentuk persentase perubahan atas kuantitas yang diminta sebagai akibat dari 1% perubahan harga. Rumusnya EP sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang diminta. Jenis-jenisnya yang pertama, angka elastisitas harga. Yang pertama, elastis. Permintaan terhadap suatu barang dikatakan elastis bila perubahan harga suatu barang menyebabkan perubahan permintaan yang besar. Misalnya, bila harga turun 10% menyebabkan permintaan naik 20. Yang kedua, inelastis. Perubahan permintaan lebih kecil daripada perubahan harga. Apabila harga naik 10%, menyebabkan permintaan barang turun sebesar misalnya 6%. Contoh, perubahan harga beras tidak berpengaruh besar terhadap perubahan permintaan terhadap beras.
Yang ketiga yaitu elastisitas sempurna. Berapapun jumlah barang yang diminta, harganya tetap. Elastis jenis ini hanya sebatas teori karena pada kenyataannya tidak ada harga yang tetap saat permintaan berfluktuasi. Harga pasti berubah saat permintaan berfluktuasi walau hanya sedikit. Yang keempat itu inelastis sempurna. Berapapun harga yang ada di pasaran, jumlah barang yang diminta cenderung tetap. Hampir sama seperti inelastis. Biasanya inelastis sempurna berlaku untuk barang-barang kondisi internasional yang harganya sudah ditentukan secara internasional. Yang kelima yaitu unitary elastis. Jenis elastisitas yang terakhir adalah elastisitas uniter. Persentase perubahan harga sama dengan persentase perubahan permintaan. Biasanya, elastisitas jenis ini terjadi pada barang-barang sekunder. 2. Elastisitas silang atau cross elasticity. Koefisien menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang. Apabila terjadi perubahan terhadap harga barang lain, dinamakan elastisitas permintaan silang atau dalam ringkas elastisitas silang. Apabila perubahan harga barang Y menyebabkan permintaan barang X berubah, maka sifat perhubungan di antara keduanya digambarkan oleh elastisitas silang. Elastisitas silang atau ESI mengukur presentasi perubahan permintaan suatu barang sebagai akibat perubahan harga barang lain sebesar 1%, atau nilai ESI mencerminkan hubungan antara barang X dan dengan Y. 3. Elastisitas pendapatan atau income elasticity. Koefisien menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang sebagai akibat daripada perubahan pendapatan pembeli, dinamakan elastisitas permintaan pendapatan atau secara ringkas elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan atau E mengukur berapa persen permintaan terhadap suatu barang berubah. Bila pendapatan berubah sebesar 1%, atau umumnya nilai E positif karena kenaikan pendapatan atau nyata akan meningkatkan permintaan. Makin besar nilai elastisitas pendapatan makin besar. Barang dengan E lebih besar 0 merupakan barang normal atau normal goods. Bila nilai E antara 0 sampai 1, barang tersebut merupakan kebutuhan pokok atau essential goods. Barang dengan nilai E 1 merupakan barang mewah atau luxury goods. Elastisitas pendapatan dikatakan tidak elastitis apabila koefisien elastitasnya adalah kurang dari 1, yaitu apabila perubahan pendapatan menimbulkan perubahan yang kecil saja terhadap perubahan yang diminta. Elastisitas pendapatan dinamakan elastis apabila perubahan pendapatan menimbulkan pertambahan permintaan yang lebih besar daripada perubahan pendapatan. Berbagai jenis makanan dan hasil pertanian mempunyai elastisitas pendapatan yang kurang elastis, yaitu pertambahan permintaannya berkembang lebih lambat daripada pertambahan pendapatan. Barang-barang tanaman dan mewah adalah lebih elastis jika dibandingkan dengan barang makanan dan pertanian. 4. Faktor-faktor penentu elastisitas permintaan. Faktor-faktor yang menentukan elastisitas permintaan yaitu 1. Banyaknya barang pengganti yang tersedia. Sekiranya suatu barang mempunyai banyak barang pengganti, permintaannya cenderung untuk bersifat elastis. Maksudnya, perubahan harga yang kecil saja akan menimbulkan perubahan yang besar terhadap permintaan. Pada waktu harga naik, para pembeli akan merasa enggan membeli barang tersebut. Mereka lebih suka menggunakan barang-barang lain sebagai penggantinya yang harganya tidak mengalami perubahan. Sebaliknya, pada waktu harga turun, para pembeli melihat bahwa barang tersebut lebih mudah daripada barang-barang penggantinya dan beramai-ramai membeli barang tersebut, dan ini menyebabkan permintaannya bertambah dengan cepat. Yang kedua, presentasi pendapatan yang dibelanjakan. Besarnya bagian pendapatan yang digunakan untuk membeli suatu barang dapat mempengaruhi elastisitas permintaan terhadap barang tersebut. Perhatikanlah sikap orang dalam membeli barang-barang yang sangat murah harganya. Jika seorang itu sudah menyukai suatu jenis minuman ringan tertentu, kenaikan harga minuman tidak akan banyak mempengaruhi permintaannya. Tetapi perhatikanlah permintaan terhadap barang-barang yang agak mahal. Sebelum memutuskan untuk membeli sesuatu, orang akan membandingkan harga dari berbagai jenis barang yang diinginkan. Perbedaan harga dapat menyebabkan orang membatalkan untuk membeli barang dari suatu merek tertentu dan membeli merek lain yang lebih murah. Jadi dapat dikatakan bahwa semakin besar bagian pendapatan yang diperlukan untuk membeli suatu barang, semakin elastisitas permintaan terhadap barang tersebut. 3. Jangka waktu analisis. Semakin lama jangka waktu di mana permintaan itu dianalisis, semakin elastis sifat permintaan suatu barang.
Dalam jangka waktu yang singkat, permintaan bersifat lebih tidak elastis karena perubahan-perubahan yang baru terjadi dalam pasar belum diketahui oleh pembeli. Oleh sebab itu, mereka cenderung untuk meminta barang-barang yang bisa dibeli walaupun harganya mengalami kenaikan. Dengan demikian, dalam jangka waktu yang lebih panjang, para pembeli dapat mencari barang pengganti yang mengalami kenaikan harga, dan ini akan banyak mengurangi permintaan terhadap barang yang disebutkan belakangan ini. Juga dalam jangka panjang, barang pengganti mengalami perubahan dalam mutu dan desainnya dan akan menyebabkan orang lebih mudah pindah kepada pembeli barang pengganti. Yang keempat, produk mewah versus kebutuhan. Permintaan akan produk kebutuhan cenderung tidak elastis, di mana konsumen sangat membutuhkan produk tersebut dan mungkin sulit mencari substitusinya. Akibatnya, kenaikan harga cenderung tidak menurunkan permintaan. Sebaliknya, permintaan akan produk mewah cenderung elastis, di mana barang mewah bukanlah sebuah kebutuhan dan substitusinya lebih mudah dicari. Akibatnya, kenaikan harga akan menurunkan permintaan. Yang kelima, perubahan harga dan barang yang diminta. Hal ini akan mempengaruhi golongan lain untuk meminta barang tersebut, sehingga permintaan menjadi elastis. Kesimpulan, elastisitas permintaan adalah suatu pengukuran kuantitatif yang menunjukkan sampai di mana besarnya pengaruh perubahan harga terhadap perubahan permintaan, sehingga elastisitas permintaan mempunyai banyak manfaat bagi seluruh masyarakat, baik pemerintah, produsen, maupun bagi konsumen. Elastisitas permintaan mempunyai 3 jenis, yaitu elastisitas harga, elastisitas gelang, dan elastisitas pendapatan. Dalam hal ini, elastisitas harga terdiri dari angka elastisitas harga dan elastisitas titik dan elastisitas busur. Adapun elastisitas harga terdiri dari elastis ED lebih dari 1, inalistis kurang dari 1. Elastis sempurna ED sama dengan tak terhingga, inalistis sempurna ED sama dengan 0, dan unitar elastis ED sama dengan 1. Dalam elastisitas harga juga membutuhkan faktor-faktor yang menentukan elastisitas, yang ada pun faktor-faktor yang menentukan elastisitas harga antara lain tingkat substitusi jumlah pemakaian, proporsi kenaikan harga terhadap pendapatan konsumen, dan jangka waktu. Bukan hanya elastisitas harga yang mempunyai faktor penentu, tetapi elastisitas permintaan mempunyai faktor-faktor penentu. Adapun faktor yang menentukan elastisitas permintaan antara lain banyaknya barang pengganti yang tersedia, presentasi pendapatan yang dibelanjakan, jangka waktu, analisis produk mewah versus kebutuhan, dan perubahan harga. Saran, menurut kami masih banyak hal-hal di Indonesia yang perlu diperbaiki demi negara, terutama di bidang ekonomi yang harus banyak mengalami perubahan yang mengarah kepada yang lebih baik. Menyadari bahwa sebagian mahasiswa yang menyampaikan materi ini masih jauh dari kata sempurna, kami akan lebih fokus dan detail dalam tentunya dapat dan bertanggung jawabkan. Dan mohon maaf apabila salah kata maupun penyampaian materi dalam penjelasan materi dalam video ini. Sekian dan terima kasih dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan. Dan teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe.